光求天指。 Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Dan di konten kali ini saya akan membahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 versi manuhanya guys ya. Tapi sebelum kita mulai, klik like, kalian subscribe dan akan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Kali ini terlihatlah pemandangan kota yang dari udara, di mana kota itu merupakan titik berkumpulnya semua ahli bela diri dalam jarak 50 km. Tempat itu juga berisi para jenius sejati yang berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Lindong yang melihat kota itu dari kejauhan pun berkata, "Meskipun aku berada di luar kota, aku dapat merasakan banyak energi yang kuat di tempat itu. Bahkan yang paling lemah di sana adalah ahli tahap manifestasi lanjutan." Setelah Lindong memasuki kota Yan, dia pun melihat-lihat ke sekeliling dan mengatakan bahwa kota yang benar-benar menarik. Dan kali ini, Moling yang berada di belakang Lindong pun mengatakan bahwa saat ini mereka sudah sampai di pusat kota. Namun kenapa Lindong malah langsung menuju pusat perdagangan? Karena pada saat ini, Lindong dan trio Moling terlihat berada di depan bangunan yang bertuliskan pusat perdagangan Tongfang. Moling pun kembali bertanya, apakah Lindong ingin membeli seni bela diri yang lebih kuat ataukah harta roh? Duyun pun menimpali bahwa kemungkinan hal-hal yang dapat dibeli oleh Lindong di kota yang ini tidak akan buruk. Jika berhasil mendapatkan barang yang bagus, maka otomatis kemampuan mereka akan meningkat dan bisa menyaingi pertempuran yang sulit ke depannya. Dan Mansan pun berkata, jika di tempat ini hanya menerima pil nirwana sebagai alat pembayaran. Namun meskipun begitu, Mansan juga akan ikut membeli sesuatu. Lindong yang kali ini memakai kacamata boboho, dia pun tersenyum dan berkata, "Apa maksud kalian membeli barang-barang? Aku kesini adalah untuk menjual barang-barang dan mendapatkan beberapa pil nirwana." Kata-kata Lindong itu membuat trio Moling kaget dan mereka berteriak serempak. "Menjual barang?" Lindong pun sambil tersenyum menimpali, "Hahaha, ikutlah denganku. Aku akan membiarkan kalian merasakan luasnya dunia." Dan saat ini, Lindong akan segera memasuki toko Tongfang itu. Dia pun kemudian dihadang oleh penjaga di tempat itu. Kemudian Lindong mengatakan, "Bro, tolong 4 tiket untuk masuk ya." Penjaga pun menjawabnya, "Apakah kau ingin masuk ke toko Tongfang juga? Hei bocah, apa kau tahu tempat seperti apa ini?" Lindong pun sedikit membuka kacamata bobohonya dan dia berkata, Apa kau pikir aku tidak bisa membeli tiketnya? Harga tiket masuk 30 pil nirwana per orang bukan? Aku akan memberimu 200 pil nirwana. Ambil saja sisanya sebagai tip." Penjaga itu terlihat sangat senang. Dia pun menerima pil nirwana dari Lindong, kemudian berkata, "Toko Tongfang kami sangat adil. Siapapun yang memiliki biaya, dia bisa masuk. Namun kami tidak akan bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi setelah kau memasukinya. Kau harus berhati-hati." Sambil berlalu Lindong pun mengatakan, Ya, aku tahu. Bukankah maksudmu itu adalah yang kuat yang akan bertahan hidup?" Setelah berkata seperti itu, Lindong dan trio Moling mulai berjalan masuk ruang perdagangan. Penjaga itu pun masih melihat Lindong dan dia tersenyum kemudian berkata, "Kalau begitu semoga beruntung pelanggan." Dan tiba-tiba saja, saat ini terdengar suara seorang berlari sambil terbatuk-batuk. Tidak lama kemudian terlihatlah tangan seseorang yang penuh dengan luka dan juga gemetaran menyentuh kaki seseorang sambil berkata, "Selamatkan aku." Seorang pemuda yang tubuhnya sudah lemas dan penuh dengan luka pun mengatakan, "Harta roh yang aku beli dan kumenangkan di dalam pelelangan telah dicuri. Bantu aku mendapatkannya kembali sekarang." Bisakah kau tidak menutup mata terhadap tindakan tidak adil seperti itu di pusat perdaganganmu? Ternyata yang diajak bicara pemuda yang jadi korban KDRT itu adalah si Bilar, sang penjaga toko Tongfang. Bilar kemudian mengatakan, "Apa? Harta roh yang kau menangkan telah dicuri?" Hal ini membuat muka dari Bilar terlihat panik pada pemuda yang menjadi korban KDRT dan juga pencurian itu. Dan tiba-tiba saja Bilar kali ini berteriak, "Itu masalahmu." Bukannya menolong si pemuda, Bilar yang terlihat polos dan lugu
malah menjadi pelaku KDRT saat ini. Dia pun menendang pemuda itu cukup keras sampai si pemuda terlempar ke kamar mandi. Bilar lalu menyilangkan tangan di dadanya dan dia berkata, "Di kota yang ini, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tidak ada yang akan melakukan keadilan untukmu. Jika harta rohmu dicuri, itu berarti kau belum cukup tangguh untuk menggunakannya. Jabingan lemah, cepatlah bangun dan pergi dari sini selagi masih ada kesempatan." Kita pada saat ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam rumah pelelangan. Di sana terlihat banyak orang yang mengikuti lelang di toko tongfang itu. Dan pada saat ini terdengar suara berkata, "Para tamu yang terhormat, ini adalah harta roh kelas bumi atau disebut juga kelas D yang diturunkan di keluarga aku. Tawaran awal adalah 3.000 pil nirwana. Siapapun yang menawarnya dengan harga tinggi, dia yang akan menang." Suara itu berasal dari pemuda berbaju coklat yang pada saat ini memegang harta roh berbentuk seperti kerang. Biar lebih mudah menyebut nama si pemuda itu, maka kita panggil saja namanya adalah Iwan. Dan saat ini terlihatlah dua orang mulai menawar harta roh milik Iwan. Awalnya 3.200, kemudian meningkat menjadi 3.500, dan saat ini meningkat lagi menjadi 3.600. Trio Moling dan juga Lindong saat ini duduk di bangku pojokan. Lindong yang melihat pelelangan ini pun kemudian berkata, "Jika pusat perdagangan ini sangatlah berbeda." Moling kemudian menjawabnya, "Jika tempat ini memanglah berbeda dari rumah lelang biasanya, karena tidak akan ada pemandu di tempat ini. Maka yang akan menjadi pemandu penjualan adalah mereka-mereka pemilik barang yang akan melakukan lelang itu." Mansan pada saat ini terlihat sedang menikmati kuah pop mie sebagai ganti kopi dan teh. Dia pun juga terlihat kelaparan dan sedang makan sumpit. Sedangkan Lindong kali ini sedang mengamati lelang ini dan dia berkata, "Jika dalam pelelangan ini, maka tidak ada yang akan peduli dengan apapun yang akan dia lakukan. Karena pelelangan ini benar-benar tanpa hukum." Dan tiba-tiba saja, kini terlihatlah seseorang mengangkat tangan sambil berkata, 5.000 pil nirwana. Si Iwan pun terlihat sangat senang mendengar ada yang menawar harta rohnya seharga 5.000 pil nirwana. Dia pun kali ini merasa terhormat. Namun setelah Iwan menoleh untuk melihat siapa yang menawar itu, dia pun menjadi sangat kaget dan berkata dalam hati, "Sialan, si jabingan itu rupanya." Orang yang menawar harta milik Iwan itu berada di lantai 2 yang merupakan tempat bagi ahli bela diri yang cukup kuat dan cukup memiliki reputasi terkenal di kota ini. Pemuda itu pun tersenyum dengan gigi runcing seperti ikan hiu. Dia kemudian mengatakan, Apa kau tidak mau menjualnya pada aku?" Seorang pemuda berbaju biru yang duduk bersantai pun menginginkan harta milik si Iwan. Dan dia adalah Sark, atau dipanggil juga dengan sebutan Haisa. Dia merupakan pimpinan dari kekaisaran Siskel yang berada di tahap setengah langkah menuju nirwana. Orang-orang yang melihat Haisa telah melakukan penawaran pun berkata, "Aku kasihan padanya. Dia telah menjadi sasaran dari Haisa." Si Iwan yang sudah tahu Haisa orang yang seperti apa, dia tidak berani menolaknya dan kemudian membungkuk sambil berkata, Kenapa tidak? Ini adalah kehormatan saya. Jika Anda menyukai harta saya ini, tolong terimalah." Trio Moling yang melihat hal itu pun heran. Sebenarnya siapa pemuda itu? Sampai si Iwan terlihat ketakutan. Kemudian Mansan yang masih menikmati kuah pop mie sambil makan sumpit, dia pun mulai mengatakan, "Siapa sih jabingan itu? Sepertinya dia memiliki status yang lebih tinggi." Duyun kemudian menjawabnya, "Menurut informanku, orang yang berada di lantai 2 itu seharusnya adalah pemimpin dari kekaisaran Siskel. Dia bernama Sark dan sering dipanggil dengan sebutan Haisa. Dia paling terkenal karena tidak menghabiskan uang ketika membeli sebuah barang, karena orang yang menjadi incarannya akan dengan sukarela menghadiahkan barang-barang mereka pada Haisa. Jadi siapapun yang sudah diincar pada dasarnya akan kehilangan barang milik mereka." Tidak lama kemudian Iwan pun melemparkan harta roh kerangnya pada Haisa, dan Haisa menerimanya sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, "Tidak buruk. Aku akan meminta utusanku untuk mengirimkan pil nirwananya nanti." Kata-kata itu sering diucapkan oleh Haisa, namun dia tidak benar-benar mengirimkan pil nirwana itu pada pemilik yang barangnya telah dia ambil. Karena sudah tahu akan sifat dari Haisa,
Si Iwan dengan berat hati berkata, "Tidak perlu, karena Anda menyukainya. Anggap saja itu sebagai tanda rasa hormat saya untuk Anda." Dalam hati, si Iwan pun mengatakan, "Oh sial, harta keluargaku." Mendapat hadiah dari si Iwan membuat Haisa merasa senang. Dia pun tersenyum dan berterima kasih penuh dengan kebusukan. Di lain sisi, kali ini ada pemuda yang sedang marah. Tidak lama kemudian dia berteriak, "Tanda rasa hormat. Lalu di mana rasa hormatmu padaku, ha? Di mana?" Orang yang berkata itu adalah Moti. Dia merupakan pemimpin dari Kekaisaran Metal. Level kultivasinya berada di setengah langkah menuju Nirwana. Melihat Moti kali ini telah marah membuat Iwan ketakutan. Dia pun gemetaran dan berkata, "Tuan Moti, aku hanya punya satu harta keluarga, dan aku sudah memberikannya pada Tuan Haisa karena dia menyukainya." Kata-kata Iwan itu membuat Moti sangat marah. Wajahnya pun memerah dan dia berkata, "Apa kau tidak punya yang lain? Kau punya satu untuknya, tapi kau tidak punya untukku. Apa kau sudah bosan hidup?" Kemarahan Moti itu membuat Iwan ketakutan dan dia benar-benar gemetaran. Sampai-sampai si Iwan ngompol di celana. Semua orang yang melihat Iwan pun menertawakannya karena kencing di celana, dan ini sungguh memalukan. Namun juga ada beberapa dari mereka yang merasa kasihan pada si Iwan karena Moti sudah marah. Dia pun kali ini turun dari lantai 2 dan langsung meninju si Iwan sampai terlempar. Setelah itu Moti berkata, "Jabingan lemah, nyahlah dari sini." Mancen yang saat ini sudah menghabiskan sumpitnya. Dan dia melihat kelakuan kasar dari Moti, dia pun berkata, "Jabingan itu pasti adalah pemimpin Kekaisaran Metal yang bernama Moti. Kebetulan sekali kita pada saat ini bertemu dengan banyak orang dengan status tinggi hari ini." Lindong pun melirik dan dia berkata, "Benar." Dan tiba-tiba saja, kali ini terlihatlah sosok lain yang duduk di lantai 2. Moling yang melihat orang itu pun berkata, "Ada satu lagi orang yang duduk di atas. Energinya benar-benar setara dengan 2 orang lainnya. Tapi siapakah dia? Apa kau tahu orang itu, Lindong?" Sambil melihat ke arah pemuda yang duduk di lantai 2, Lindong pun berkata, "Hohoho, dia adalah teman lama kita, si saudara senior dari Kekaisaran Cahaya Suci, Jinmu." Cerita masih berlanjut di toko Tongfang, di mana pada saat ini trio Moling terlihat sangat kaget karena orang yang sedang mencari Lindong, yaitu senior Jinmu, juga ada di toko ini. Moling pun sontak berkata, "Apa?" Dan Duyun juga mengatakan, "Jabingan itu ternyata adalah Jinmu." Sambil terus melihat ke arah Jinmu, Moling sekali lagi mengatakan, "Bagaimana ini? Kenapa bisa bertemu dengannya terlalu awal seperti ini?" Dia pun bertanya pada Lindong, "Apa yang harus kita lakukan?" Karena pada saat ini Jinmu memang tidak melakukan apapun. Namun jika dia tahu orang yang telah membunuh anak buahnya ada di tempat ini, maka Jinmu pasti akan bertindak dan menuntut balas. Namun Lindong dengan santai menjawab perkataan dari Moling, "Tenanglah, kita tidak harus melakukan apapun, karena orang-orang suruhannya tidak ada satupun yang kembali, dan seharusnya dia tidak akan mengenali kita." Moling pun berkata lagi, "Lalu bagaimana kau tahu jika orang itu adalah Jinmu?" Sambil memegangi kacamata boboho, Lindong pun tersenyum. Dan kemudian Lindong menjawab perkataan dari Moling, "Aku telah mendapatkan harta roh seni bela dirinya. Tentu saja aku mengenali energinya, dan itu tidak mungkin salah." Namun Lindong pun sekarang melirik ke arah Jinmu, dan dia berkata dalam hati, "Jinmu, dasar jabingan kau, tunggu saja." Dan saat ini Jinmu masih tidak bergerak dari tempat duduknya. Bahkan dia juga tidak berbicara apapun. Setelah beberapa saat pelelangan ini berlangsung, kali ini Haisa terlihat jenuh dan dia mengatakan, "Pelelangan ini sangat membosankan. Tidak ada yang menarik." Sementara Moti juga berkata, "Apapun itu, bukankah kau baru saja mendapatkan sesuatu yang bagus?" Kini trio Moling melihat ke lantai 2, di mana Jinmu, Haisa, dan Moti berada. Mereka adalah 3 orang yang menguasai tempat ini, di mana kekuatan mereka sama-sama di ranah setengah langkah menuju Nirwana. Dan kelihatannya mereka bertiga cukup akrab. Moling yang melihat hal itu pun mulai berkomentar. Mereka sudah memanggil dan juga memperlakukan satu sama lain seperti seorang saudara. Mansan pun menimpali, "Seperti yang kuharapkan, Jinmu pasti bukanlah orang yang sederhana." Sementara Duyun dan Lindong tidak berkomentar apapun. Dan tiba-tiba saja
terdengarlah suara. Berikutnya adalah nomor 233. Lindong yang merasa tidak asing dengan angka itu pun melihat nomor tiket lelang yang dia miliki. Di sana tertulis nomor 233 dan Lindong pun mengatakan, sepertinya sekarang giliranku. Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong pun langsung berdiri dan dia mengatakan, "Halo netizen yang terhormat, aku akan langsung ke intinya saja. Di sini aku memiliki seni bela diri pukulan jiwa awan iblis. Seni bela diri ini berada di tahap manifestasi. Harga awal aku buka dengan 5.000 pil nirwana. Yang kedua ini adalah tapak pembelah lautan, yang juga merupakan seni bela diri tahap manifestasi. Ini sebanding dengan seni bela diri manifestasi tahap awal. Harga saat ini aku buka dengan 5.000 pil nirwana." Semua orang yang melihat seni bela diri milik Lindong itu pun mengatakan, "Wow, itu semua terlihat hebat." Dan sekali lagi, Lindong berkata, "Aku juga masih memiliki satu lagi, yaitu tubuh petir matahari besar." Jinmu yang melihat Lindong kali ini menatap dengan wajah yang datar, dan dia tidak berbicara sepatah kata apapun. Semua orang yang pada saat ini merasa seni bela diri yang dilelang Lindong itu merupakan seni bela diri yang cukup hebat. Mereka pun berteriak untuk melakukan penawaran. "Aku akan menawar 5.000 pil nirwana. Aku akan menawar 5.500. Aku menawar 6.000. Lindong pun pada saat ini tersenyum mendengar harga penawarannya semakin meningkat. Dan dia berkata dalam hati, "Ini semua adalah seni bela diri milik Xiaodiao yang aku ambil secara acak dan tidak aku butuhkan lagi. Sebentar lagi aku akan menjadi kaya." Aku tidak menyangka peminatnya lumayan tinggi. Sambil melihat para penawar itu, Lindong sekali lagi berteriak, "Jangan terburu-buru. Tawaran tertinggi yang akan menang." Dan kali ini seni bela diri pukulan awan iblis pun sudah laku. Lindong kemudian mengucapkan selamat atas saudara yang memenangkan pelelangan ini. Kemudian Lindong berkata, "Aku masih memiliki tapak pembelah lautan. Apakah tidak ada yang ingin menawar dengan harga yang lebih tinggi?" Salah seorang pemuda bernama Kuriman pun memiliki niat yang busuk, dan dia berkata dalam hati, "Seni bela diri itu akan menjadi milikku sekarang." Kuriman kemudian berteriak, "Biar aku periksa dulu barangnya." Lindong pun tersenyum dan dia berkata, "Baiklah." Tidak lama setelah itu Lindong melemparkan tapak pembelah lautan itu pada Kuriman. Seni bela diri itu pun meluncur dengan cepat dan dilindungi oleh energi Yuan milik Lindong. Dan ternyata tempat Kuriman pada saat ini berada telah dia beri pelindung dari energi Yuan. Tujuannya adalah untuk merendahkan seni bela diri milik Lindong sehingga dia bisa mengambil secara gratis. Namun tapak pembelah lautan yang dilempar Lindong dengan perlindungan dari energi Yuan miliknya mampu dengan mudah menembus pelindung milik Kuriman. Dan saat ini Kuriman merasakan kekuatan besar mengguncang tangannya saat dirinya menangkap tapak pembelah lautan itu. Kuriman pun terlihat lesu. Dia kemudian berkata dalam hati, "Sialan, jabingan itu ternyata bukan sasaran yang empuk. Dahlah, aku menyerah saja." Dan dengan cepat, Kuriman pun membayar seni bela diri tapak pembelah lautan. Dia pun melemparkan sekantung pil nirwana pada Lindong. Lindong yang menangkap pil itu kemudian tersenyum dan dia mengatakan, "Terima kasih atas kerjasamanya." Sambil melirik Kuriman, Lindong berkata di dalam hati, "Mau mencoba mempermainkanku? Kau terlalu berlebihan jika kau berani melakukan itu." Dan saat ini, Lindong masih memiliki satu seni bela diri lagi. Itu adalah seni bela diri yang dia pakai selama ini, yaitu tubuh petir. Karena Lindong sudah memiliki yang lebih kuat, yaitu tubuh emas nirwana, maka dia akan menjual saja seni bela diri tubuh petir karena Lindong sudah tidak memakainya. Sambil memegang tubuh petir itu, Lindong pun berkata, "Tubuh petir matahari besarku ini memiliki 3 tingkatan: tubuh petir perunggu, tubuh petir giok, dan tubuh petir matahari besar. Jika kalian bisa mengkultivasikan pada tingkat puncak, maka kalian akan setara dengan seorang yang berada di tahap puncak manifestasi. Harga awal aku buka dengan 10.000 pil nirwana. Itu adalah harga terendahnya. Silakan tawar." Banyak orang yang kagum dan ingin memiliki tubuh petir itu, namun mereka merasa tidak mampu membelinya. Orang-orang itu pun kali ini mengatakan, 10.000 pil nirwana itu terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya dan aku juga tidak bisa mengalahkannya. Lindong pun tersenyum melihat semua orang dan dia kali ini berkata, "Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk memiliki seni bela diri yang hebat.
Dan tiba-tiba saja kali ini ada seseorang yang mulai mengatakan, seni bela diri penguat tubuhmu ini mungkin tidak murah. Dan aku merasa bahwa itu adalah barang yang bagus dan cukup menarik. Yang ternyata orang yang barusan berbicara itu adalah Haisa. Dia pun melihat Lindong dan mengacungkan jarinya kemudian berkata, aku akan memberikanmu penawaran 11.000 pil nirwana. Penawaran dari Haisa itu membuat semua orang heboh dan berkata, astaga, seseorang benar-benar memberikannya penawaran yang tinggi. Namun pada saat mereka melihat bahwa yang menawar itu adalah Haisa, mereka pun berkata lirih, ternyata si jabingan itu lagi. Lindong pun melirik sinis ke arah Haisa, karena dia tahu apa yang akan dilakukan jabingan satu itu yang suka menggunakan kekuasaan dan juga kekuatan untuk menekan orang lain dan kemudian merampok barang-barangnya. Namun kali ini Lindong tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Dia juga tidak begitu respect dengan Haisa. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, meskipun ini tidak sebagus tubuh metal surgawi dari kekaisaran metalku, namun aku tertarik untuk membandingkan seni bela diri itu. Aku menawar 12.000 pil nirwana. Dan orang yang berkata itu adalah Moti, sang pemimpin dari kekaisaran metal. Semua orang pun kali ini heboh. Mereka pun mulai berkata, apa? Bahkan pemimpin dari kekaisaran metal juga melakukan penawaran. Tidak peduli dia akan menjualnya pada siapa, pasti dia akan membuat pihak lain tersinggung. Aku sungguh kasihan padanya. Haisa pun pada saat ini merasa jengkel kenapa Moti tiba-tiba juga melakukan penawaran. Itu akan mempersulit rencananya. Tidak lama setelah itu Haisa tersenyum dan dia berkata, hei anak muda, jadi kau ingin menjualnya pada siapa? Lindong dengan santainya, dia menyilangkan tangan di depan dada dan mulai berbicara. Ho 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 ho. Apakah hal seperti ini harus dipertanyakan kembali? Aku akan menjualnya kepada siapapun orang yang menawar dengan harga tertinggi. Kata-kata itu diucapkan oleh Lindong dengan lantang dan penuh dengan percaya diri bahwa dia ingin menunjukkan pada semua orang jika dirinya tidak bisa ditekan oleh siapapun. Duyun dan juga Mansan kali ini terlihat sangat panik melihat Lindong berbicara seperti itu. Duyun pun kemudian mulai mengatakan, Lindong, dia benar-benar berani memprovokasi Haisa. Di sisi lain Moti tertawa dengan keras. Dia kemudian mengatakan, hahaha, Haisa, sepertinya orang ini tidak takut padamu. Ucapan Lindong tadi membuat Haisa benar-benar marah. Dan semua orang merasakan hawa kemarahan dari pemuda kekaisaran Siskel itu. Haisa pun menggertakkan gigi dan dia berkata, bocah sialan. Haisa pun pada saat ini menatap Lindong dengan penuh kemarahan dan dia mulai berbicara. Kau melewatkan kesempatan untuk mendapatkan uang. Aku akan memberimu 1.000 pil nirwana dan berikan barang itu padaku sekarang juga. Harga yang sangat murah diajukan oleh Haisa dari harga penawaran 10.000 yang telah dibuka oleh Lindong. Dan itu benar-benar sebuah pelecehan. Hal ini membuat Lindong terdiam. Dia tidak menjawab sepatah kata apapun. Dan seketika suasana di toko Tongfang menjadi sunyi karena mulai ada ketegangan antara Haisa dengan Lindong. Dan kali ini Lindong mulai berkata dengan keras, sepertinya tidak ada seorang pun di sini hari ini yang mampu mengambil seni bela diri penguat tubuhku. Kurasa aku harus mengakhiri pelelanganku ini. Seketika perkataan Lindong itu membuat Haisa semakin emosi. Dia pun berdiri dan mulai mengaktifkan energi Yuan dengan aura berwarna merah yang mengerikan. Namun pada saat Haisa akan meluapkan emosinya, seseorang kali ini juga berdiri dan dia berkata, tunggu sebentar. Dalam sekejap saja, Haisa pun menarik kembali energi Yuannya dan dia pun melihat pada orang yang berbicara. Kemudian Haisa mengatakan, Jinmu, apa kau juga tertarik dengan seni bela diri penguat tubuh bocah itu? Sambil menatap Lindong, Jinmu pun berkata, aku tidak tertarik dengan seni bela diri penguat tubuhnya. Namun aku tertarik dengan bocah itu karena kau bisa sampai di tempat ini. Kau mungkin adalah orang yang telah membunuh anak buahku. Apakah kau berpikir bahwa aku benar-benar tidak akan mengenalimu? Kurang ajar sekali kau ini. Lindong pun melihat ke arah Jinmu. Sementara trio Muling sangat terkejut sehingga Muling mengatakan, apakah kali ini identitas dari Lindong sudah terbongkar? Ini benar-benar buruk. Namun Lindong pada saat ini masih melihat Jinmu dengan satu kacamata yang terbuka. Sorot matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun.